Suara KM episode 4. Sejumlah universitas memberlakukan kuliah jarak jauh guna menghindari penyebaran virus corona di lingkungan kampus. Bahkan tidak hanya keringanan biaya kuliah jumlah ide gelaran sudah dilakukan agar tetap bisa berjalan sesuai protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel paling keren, channel satu-satunya di KMITS, yaitu channel Kolabor Halilintar. Bersama kami seorang duet dari sepasang duet dari KMITS ya. Saya Edward Siregar atau Dadang si moderator handal. Dan saya sendiri ya, alumni BEM-ITS yang sekarang di sini kita menjadi bintang tamu dalam channel ini. Nah, mungkin nanti banyak sekali yang bakalan kita bahas di channel ini karena memang ini adalah channel yang sangat-sangat wadidaw, sangat-sangat keren. Sangat-sangat jadi, wow gitu ya. Ya, mari kita panggil host dari acara Kolabor Halilintar ini, yaitu Kolabortoro dan Terry. Kembali lagi ke konten tersangar di KMITS. Kolabor Halilintar. Karena nggak ada lagi yang bikin konten sebenarnya. Wes ayo duduk. Aku ngeluarin materi. Bukan fake account. Kasih tahu Mas, fake account yang biasanya menghujat itu harus diapain, Mas? Harus kita ayomi. Tadi ngomongnya beda lagi. Nanti dong. Nanti ya. Jadi ini semakin memanas ya habis ini. Gimana kabarnya, Mas? Kan kemarin habis kuliah online, terus masih kuliah, Mas? Alhamdulillah sudah tidak. Sudah tidak. Kalau Mas Dadang? Alhamdulillah. Dari pengangguran. Oke, nggak apa-apa Mas. Menambah pengalaman ya. Semua itu menambah pengalaman. Ngapain aja dari kemarin sama kena lockdown corona? Oke, jadi dari kemarin sebenarnya kita berdua ini ya kita kan memikirkan ya keberlangsungan dari KMITS itu seperti apa. Gitu, oh ya. Dalam masa-masa seperti ini kita selalu mencoba untuk berkontribusi ya kan. Meskipun sangat terbatas gitu. Jadi yang bisa kita lakukan pada saat itu adalah LBC dan berdiam diri di rumah. Di rumah. Iya benar ya, karena stay at home itu kan. Kalian nggak tahu kan aktivitas para eksekutif BEM-ITS selama corona, nggak tahu kan? Iya. Gimana? Kita Stay at home. karena itu adalah salah satu cara yang paling bisa kita lakukan karena kita bukan tenaga medis. Kita bukan pemerintah. Betul sekali. Tadi kan ngomongin wisuda online ya berarti. Mas kemarin wisuda online atau enggak? Enggak ikut ya. Oke. Belum, saya belum. Kebetulan Mas Dadang ini hoki, jadi sempat merasakan namanya wisuda. Oh gitu. Wisuda. Nah, Karena sehari setelahnya Langsung ya. Oh gitu. Jadi ini pas banget karena kita langsung ke topik kita yang pertama. Ada berita tentang wisuda yang sempat terundur ketika kemarin bulan Maret. Nih Mas, bisa lihat ya Mas. Online. Lihat kan, aku nggak bilang pengadilan online, wisuda online ya. Ya. Jadi ini Mas, tahu kan berita yang ini? Ini ya ditampilkan di sini ya, Ya, nanti lihat di beritanya. sini ya, atau di atas gitu. Atau di Tolong ya. sana. Jadi ini kemarin tuh sempat ada wisuda online yang wisuda yang sebenarnya itu harusnya offline ya, tapi tiba-tiba di cancel. Dan nge-cancelnya itu dini hari. Sempat dengar kan kabar itu? Ya. Kalau misalnya Mas ini ya punya kesempatan buat ngomong ke orang-orang yang berwenang gitu, kira-kira Mas mau menyampaikan apa? Pak, harusnya tuh digas aja Pak. Kasihan ya. Kami yang tersakiti. Oh gitu. Ini jadi salah satu bukti tersakiti. nggak sebenarnya nggak relate. Soalnya Mas Dadang wisuda. Saya mewakili teman-teman saya yang tidak merasakan nikmatnya di arak gitu loh maksudnya. Jadi arak itu kan arak gitu kan. Iya, arak itu nikmat, hangat di perut. Astagfirullahaladzim. Dari jangan didengarkan ya, mereka percakapan terlalu liar.
zoom lagi buka aku kayak oh. Kalau terlalu banyak jarak ini jadinya ya. Kasihan gak sih mas orang-orang yang teman-teman mbak mas yang kena wisudanya di cancel tapi dini hari. Jadi sebenarnya mending gimana ya mas ya dikasih taunya itu menginformasikannya mungkin yang salah atau gimana menurut Mas Lutfi? Jadi aku mau bijak. Iya. Jadi kita harus melihat dari berbagai macam sudut pandang ya. Benar. Ya memang keputusan ketika wisuda ini di cancel pasti menyengsarakan bagi berbagai macam pihak ya, apalagi orang tua sudah datang dari jauh, ya, sudah banyak ya. Sudah mungkin ada yang jual apa buat bisa ke sini biar lihat anaknya wisuda, yang dari luar pulau, yang kesempatannya ya jual sawah, jual anaknya mungkin. Ya, semestinya kan pasti juga banyak sekali pengorbanan yang mereka lakukan. Episode eksplisit ini. Dan pada kenyataannya harus di cancel, dan juga sebenarnya juga kita juga nggak bisa sepenuhnya menyalahkan pembuat kebijakan juga karena pada saat itu kan lagi boomingnya ya corona ya kan, komunitas jondo merana, canda merana ya kan, lagi booming Rondo, jondo. Karena pada saat itu saya sama Dadang kan juga di tempat kejadian. Pada saat itu juga salah satu pihak yang bingung ya kan, karena kan kita penyelenggara, salah satu pihak yang ikut bertanggung jawab dalam melaksanakan arak-arakan kan. Nah, pada saat itu kita juga bingung kan untuk meredam massa, meredam mahasiswa. Iya, pasti kecewa pasti iya, tapi juga ya mau gimana lagi kan, siapa yang mau juga menerima kondisi seperti ini gitu. Kemarin tuh bahkan sempat ramai kan di Cangka tentang salah satu Cangka? Apa itu Cangka? Saya tidak masuk. Saya mendengar itu sebuah grup yang sangat-sangat makanya kita tanya di dokter Angka ya, ini bahasa dokter buat Angka. Cangka, dengarkan ini ya. Buat Cangka, para ya. apa sih nama-namanya apa? Yang muncul di Cangka ada Lutfi juga buat kalian yang pakai Ada Dadang serba bisa di sana ya kalau saya lihat kemarin ya. Ada Yoga Arif Rahman. Ada Daud per BMITS. Oke, disensor. Ya. Itulah buat fake akun kalian Cangka. Setauku sih Kita serahkan pada BEM selanjutnya. Nah, kalau setauku itu sebenarnya ada yang Karis siapa Klaris? wisuda online ya. Mas. Enggak, bukan, ini wakilnya ITS TV. Jadi ntar kalau nggak salah itu Agustus minggu kedua itu bakalan ada wisuda online. Oh, kamu ini ya, kamu pasti Cangka ya, admin Cangka. Kamu admin Cangka ya. Bisa tahu-tahu informasi sebelum disebarkan. Kamu tante Mia Khalifa ya? Aku tahu loh. Sumpah ini episode-nya eksplisit banget gak sih? Enggak, tapi Cangka itu keren loh, bisa tahu informasi di KMITS bahkan sebelum Iya, gimana sih dibumingkan oleh caranya? orma-ormanya. Informasi A1 bisa dengan mudah didapat. Jangan-jangan ada Pak Rektor juga punya di situ. Oke, tadi kita kan udah ngomongin tentang wisuda online ya. Karena sekarang kuliahnya itu online, Mas. Apa sih yang paling dikangenin dari ITS? Kalau aku sih kangen makanannya ITS. Oh, sudah kelihatan. Body shaming, SJW tolong. Kangen Pak Sogem nggak? Oh iya, Pak Sogem ya? Iya sih, kan Pak Sogem itu kan salah satu influencer paling cepat ya. Oh iya, Influencer Jadi kalau ya selain pembawa berita di ITS yang dari pembawa ini ya langsung. Jadi kalau kayak mau iklan-iklan sebenarnya lewat Pak Sogem itu paling mudah. endorsement Bisa. Shopee. Yang penting kalian beli. Shopee. Beli makanan serba 2.500. Ini ada beberapa akun-akun di ITS karena sekarang ini lagi marak ya akun-akun nggak jelas tapi nggak jelas. Jelas dong. Kamu pengen tahu yang nggak jelas nggak? kamu mau tahu yang nggak jelas nggak jelas nggak? Oke, ya itu cukup tidak jelas ya. Nah ini ada beberapa akun yang nge-share meme. Ya Allah, Bacanya Pak. gimana? Itu Pak Sogem. Ini udah pernah di episode kedua ya. Meme, nggak pakai K. Saya kalau pakai K, ke meme kan nggak enak. Make me. Oke, jadi ini Mas, lihat Mas, ada yang nge-share Ini kayak ya, kameranya di sini ya, teman-teman. kuliah online lagi. Nanti ditutup aja sih. Padahal ditutup yang tengah. Ya Ya. apa kabarnya Pak Sogem yo? Terus ada di IG juga Mas. Ntar ya aku buka. Oh iya, dengar itu loh, ada kabar kalau Pak Sogem itu Intel. Indomie telur. Emang kok bisa Pak Sogem jadi Intel? Nggak ngerti kan, siapa tahu di dalam kotak Nexstar-nya ada HT-nya kan nggak tahu. Oh iya mungkin ya. Ini nih Mas, lihat. Konspirasi global. Ada yang nge-share Global video Elite. di akunnya Meme 10 November. Ini ya.
Itu ada Toro ya di situ ya? Dia berada jauh di sana. Oh Pak Sogem. Oh ini ceritanya kita yang di rumah. Anjay. Ya gitu. Jadi kayak Terus orang-orang ini pada poinnya apa ini? poinnya ya ada yang tahu nggak sih kabarnya Pak Sogem itu gimana gitu? Ya yang pasti Pak Sogem pasti kehilangan salah satu ladang rezekinya ya. Karena nggak ada mahasiswa kan di sini kan. Kemarin katanya Mas Dadang dari rumahnya Pak Sogem ya? Oh, lewat aja sih. Oh lewat. Lewat Cuma aja. kalau ngerti sama Pak Sogem. Ya, Anda nggak tahu bahwa sebenarnya Mas Dadang ini Pak Sogem. Jadi ini adalah wajah asli saya ya. Edit Pak Sogem diedit ya. Ya kita doakan saja Pak Sogem. Semoga rezekinya selalu lancar ya. Mungkin bisa secara daring jualannya. Jualan ya kan? 2,500 rupiah secara Online, shop ya gitu kan. Mungkin teman-teman fake account itu bisa bikinin akun buat Iya, ya, biar hidup ikut kalian membantu mempromosikan. hidup kalian lebih berguna. Wah, stop. Emang selama ini nggak berguna dong berarti? berguna. Berguna tapi akan lebih sangat berguna ketika sama orang bacot, menancok aja. mending Tidak. kalian buatin akun Tokopedia buat Pak Sogem. Iya. Mantep kan? Kayaknya benci banget gak sih Sama akun-akun gitu? Astagfirullahaladzim. Enggak. Kita tuh sangat Sayang. mengurangi kebencian. Kita sangat sayang mereka mengayomi gitu kan. mereka perpanjangan tangan dari Kominfo. Mereka Emang perpanjang. iya. Iyalah. Buat teman-teman ya mereka sebenarnya anak-anak Kominfo. Hoax sih enggak ada. Maksudku Ikut mendoakan supaya rezekinya tetap lancar. Kayak gitu. ini gak sih? Atau yang mau Kasih, membantu cari tahu kasih. informasi tentang Pak Sogem dan teman-teman mau membantu ya kan. Mungkin bisa komen di bawah ini ya kan. Jangan dong, Soalnya jangan Pak Sogem. Soalnya kan kita nggak tahu ya selama kegiatan di kampus ini dinonaktifkan kayak orang yang jualan di kantin, Ya. terus orang jualan kantin di TPB, Pak Sogem dan lain nasibnya Nah, iya. gimana kan kita nggak tahu. Kan dari ITS sendiri belum ada kebijakan nggak sih Mas yang mengatur tentang para bapak ibu yang jualan makanan gitu. Kemarin banyak yang nanya ke aku Jangan juga kan itu, UKT aja rancu. Nah. Tau gak sih katanya tuh yang mandiri tuh nggak bisa minta banding kan emang. Nggak bisa. Nggak bisa, mungkin Padahal kan BCA bisa. sebenarnya kok Ada sepeda. Everything is Christmas. jadi karena UKT di ITS sendiri ini lagi jadi isu yang panas gitu ya karena corona kok apa sih kayak fasilitasnya nggak dipakai terus kita ini nggak sama sekali UKT. gitu loh kayak Panas ya. biaya operasional pun itu nggak keluar gitu loh tapi UKT nggak bisa turun gitu gimana sih Mas atau aku yang nggak ngerti coba Pak. Kok sing tadi ngomongnya di dokter angka sampai atas kedengeran Ya. anaknya Pak Joni habis nikah loh Selamat. tahu nggak yang nikah Udah tahu online yang gitu kan dapat orang Australia. iya selamat ya Pak Joni Pak Joni ini coba ucapin selamat Anaknya Pak Joni. Selamat Pak Joni dapat menantu orang Eropa. emang apa yang diselamatin Australia. Australia. Sorry. Australia itu ya. Eropa nanti ini. Sorry sampingnya ya. kalau UKT nih Mas, sebenarnya itu UKT kita itu dipakai apa sih Mas? Mungkin dari teman-teman banyak yang belum tahu. Walaupun udah dijelasin gitu kan. Informasi A1. Kata kalian jadi HP saya. Nah ini ada banyak sekali meme tentang UKT ya, UKT ITS kayak alhamdulillah uang semester mahasiswa nih perutnya jadi gendut. Jadi ada satu akun namanya Lambe Turah. Dia tuh kayak ngebahas tentang UKT ITS nih Mas, silahkan dipegang. Link berita di sini ya. Bukan alasan sih sebenarnya kayak menjelaskan faktor dari kenapa sih kita ini minta keringanan gitu. Padahal kan sebenarnya secara normal dan secara logikanya ya semuanya itu terdampak gitu loh sama corona. Jadi sebenarnya kenapa sih Mas bisa dijelasin nggak sih kok UKT itu kenapa kok nggak bisa turun atau menjawab keresahan dari teman-teman tentang UKT? Ya mungkin nanti tambah sama Dadang ya kalau saya mungkin banyak sekali kurang. Mas Lutfi nih. Ya tentunya kan kalau misalnya masalah UKT kan banyak sekali pertimbangan dan hal yang harus yang saling beririsan ya teman-teman ya. Karena yang pasti dari Iya lanjut aja. kalau untuk rincian penggunaan anggaran dari UKT mungkin teman-teman bisa dilihat di akun MWA. Karena itu banyak sekali rincian teman-teman. Iklan dulu. Butuh duit. MWABM ngoprek. Oh MBAWM itu digaji ya? Digaji. Ya, saya tidak digaji, dihujat, dicampakkan, di cosplay. Nggak bisa dipungkiri kan pasti ya teman-teman yang mengalami mengalami dampak dari corona ini pasti meminta namanya keringanan kan entah mungkin dari penghasilan orang tuanya yang terdampak atau mungkin juga dari
apapun yang akhirnya tidak bisa dilakukan gara-gara pandemi ini pasti juga meminta kejelasan. Kayak gitu Dang ya. Berat ya Mas ya. Mungkin tambahan dari Mas Dadang. Jadi kalau ditanya tentang UKT itu kan kalau misalnya semester ganjil kemarin berarti ya, semester ganjil kemarin yang mulai Maret itu kan sebenarnya beberapa uang UKT itu ya kan salah satunya juga digunakan untuk mungkin teman-teman tahu yang ITS mendonasikan itu kan salah satunya dari situ. Termasuk pembuatan dari yang Facial apa sih? Chamber facial, terus ada banyak ini juga apa? Hand sanitizer mungkin teman-teman tahu itu yang buat yang anak kimia itu ya. Nah, itu juga salah satu hal yang dialokasikan ITS dananya salah satu yang ke sana dan juga ada berapa mungkin kalau teman-teman merasa ada yang apa ya, yang paket datanya dikirim di beberapa daerah atau daerah-daerah itu. Jadi berarti bentar ya Mas, boleh potong bentar. Iya. Berarti kan itu kan dananya dipakai buat hal-hal lain ya? Hal-hal lain. Selain ini loh, selain pengalokasian dana untuk hal-hal lain seperti donasi dan lain-lain, kan biaya operasional apa aja sih yang dibutuhkan ITS ketika selama pandemi? Mungkin kalau secara rinciannya mungkin kita nggak tahu ya teman-teman, daripada nanti kita menyebarkan berita seperti akun-akun. Tapi untuk yang tadi yang data yang saya berikan tadi memang sudah terverifikasi dan memang itu sudah terjadi. Sebenarnya kan SK buat UKT ini juga sudah keluar kan teman-teman ya. Kebijakan buat golongan 1, golongan 2, 3, mahasiswa yang ngambil TA, mahasiswa yang ngambil TA dan nggak lulus. Itu juga sudah kali. Fuck. Itu juga sebenarnya kan sudah diatur dan sudah ada SK-nya ya. Nah itu mungkin kalian bisa cek di link SK berikut. Ya. Lihat di deskripsi. Ya, lihat di deskripsi ya. Silakan editor ditambahin. Itu sudah ada semuanya. Jadi ya mungkin sebelum teman-teman mungkin ini mengalami satu hal yang sulit, mempersulit diri kalian sendiri dengan memposting hal-hal yang mungkin belum kalian lakukan, mungkin kalian juga bisa baca terlebih dahulu, mungkin juga bisa ditanyakan ke pihak-pihak terkait, mungkin ke himpunan, mungkin yang paling dekat dengan kalian ya kan, himpunan, Kahima. Himpunan, jangan bikin podcast terus, udah itu loh diurusin UKT-nya. Emang siapa yang bikin podcast? HMTS. Wah, sumpah ini episode banyak banget gak sih, Tit? Ya, itulah ya. Mungkin ditanyakan dulu ke pihak-pihak terkait. Jadi sebenarnya kan sudah ada juga fasilitas-fasilitas seperti itu. Kalau memang dalam pelaksanaannya fasilitas itu masih belum bisa menjawab keresahan teman-teman, ya silahkan. Kalau kalian mau bikin akun Lambe Turah, mau bikin demo, mau bikin podcast, mau bikin konten pamer suara mobil, silakan lah. Seenggaknya ditanya apa namanya, istilahnya apa Dang? Tabayun. Kita harus bertabayun dulu ya. Jadi tabayun apa ya? Saya sebagai orang yang diam diri. Tabayun apa Mas? Jadi pastinya ntar ditunggu ya kebijakan atau kejelasan lagi terkait UKT-nya semester depan itu kayak gimana. Karena banyak yang ngerasa nggak adil sih kalau misalnya UKT-nya itu nggak didiskon gitu. Karena kan hidup ini memang tidak adil, bro. Iya. Tahu apa yang adil? Apa? Dan apa Mas Dang yang adil? Sila kelima. Itu adil. Keadilan sosial besar. Oh iya. Ada sepeda. Ini kan berarti kan ntar ada bakal tahun berikutnya ini kan bakal ada mahasiswa baru ya. Iya, apalagi ini. Padahal mahasiswa baru yang kemarin itu belum mengenal lingkungannya gitu Mas. Ngerti kan Mas istilahnya? Apa Mas biasanya Mas? Kan sudah mereka sudah kuliah selama berapa bulan kan? Masa istilahnya belum ada sih? mercon lah ya di langit ITS gitu kan. Masa mau diangkat merconnya stiker lain. Kalau pengkaderannya online free Mas, bisa diunduh langsung aja dari PSDM Himanya ITS nih Mas. Jadi ya ada pengkaderan online gitu. Nah ini sebenarnya salah satu hal yang sangat kita syukuri di ITS karena teman-teman ini sangat kreatif sebenarnya dalam membuat hal-hal seperti ini. Kenapa nggak kalian masuk ke himpunan atau masuk ke BEM dan membantu membenahi sistem yang harusnya sustain itu seperti apa dan realisasikan seperti ini. Menantuk.
Daripada kalian bikin fake account, bikin Iya. murah. Kan kalian bisa lebih bermanfaat. Meso-meso gitu loh. dicak angka. Saya tahu bahwa itu Aku adalah pernah di salah. Facebook di Cangkal, tau gak sih? Ya, kamu pakai akun apa di Jangka? Padahal itu postingan-postingan yang seperti disampaikan oleh Terry ini Lupa adalah dong nama salah satu bentuk bahwa mereka tuh sebenarnya peduli, cuman ya gimana kalau misalnya kita benahi bareng-bareng gitu. Kalau misalnya pada saat masa pandemi ini Ya. dirasa beberapa hal masih belum tercover termasuk kaderisasi itu ya udah ayo dong di garap bareng-bareng dong. Ayo. Entah di kader secara Kalian lewat Zoom, Google Meet mungkin atau bagaimana aja. Jadi abis ini ada lewat pengkaderan YouTube online beneran atau nggak mungkin kira-kira? pengkaderan lewat podcast ya kan? Oh, Atau bikin podcast konten pengkaderan horor. kayak propaganda gitu ya Mas ya. VR, bikin VR ya. Pakai VR mungkin pengkaderannya. Ayo semuanya kumpul gitu pakai. Ini kan bisa jadi juga kita ditemukan dalam satu isekai gitu kan. Isekai suara online mungkin seperti itu ya. Apa itu? Hentai. Sensor ya. Ya wes, berarti ini kan ada lagi Mas, ini loh lihat tak, masalah lain kayak MITS, Katpus, gerigi online, pengkaderan online, wisuda online, UKT, KPL, KMM dan kepemanduan. Wah, langsung muncul kebanyakan kayak tulisannya terbang. Sebenarnya gini ya, sebenarnya saya ingin membatasi kata masalah itu kan itu Iya. ya dikatakan masalah. Di sini itu sebenarnya tulisannya bukan- masalah Emang lain itu masalah? kayak MITS. Karena kita di sini kan semuanya mengalami kendala ya. Dan Jadi tergantung kita itu bukannya- melihat itu sebagai sebuah masalah atau enggak. loh ya maksudnya tuh ya gitu loh. Itu sih bukan masalah. Kalian aja terlalu lebay. Alay. sensor ya. Boleh cok. Sorry. Jadi kemarin sempat ramai ada sebuah artikel Bisa. dari ini ya sebuah akun lagi nih. Judulnya adalah yakin dengan mengendap-endap harga sewa asrama naik, upaya lancung sesepuh ITS memanfaatkan situasi. Itu nggak menyenangkan nggak sih sebenarnya judulnya. Jadi ini tuh menceritakan tentang seorang mahasiswa yang dia tuh cerita namanya Pak Ijo ya. 30 April lalu dia itu 2019 masih ada yang namanya Pak Ijo ya. ada dong. Ngelihat kalau misalnya Si Ijo. tagihan dari gedung blok K asrama yang biasa Si ia Ijo. tempati itu menjadi 7,2 juta rupiah. Tahu nggak kenapa dia Awalnya 4,4 juta. tahu nggak kenapa dia keberatan? Kenapa? Karena kamu licin. Kita pulang. Astagfirullahaladzim. Ya gitu Tolong lah. itu nggak usah disensor ya. Kalau Tolong. ada di sensor ini langsung Hujan dihujat parah. aja ya para netizen ya. Kita habisi si Toro ini. Kira-kira Mas pernah dengar nggak sih ada yang meluruskan atau bagaimana tentang isu yang satu ini karena harga dari asramanya? Jadi lucu ya, soalnya kalau misal kos-kosan biasanya itu malah motong harga loh. Aku di ya. Dia kan dia kos-kosan udah dipotong 50%. Iya benar. Ini asrama loh dan katanya juga banyak yang di PHK. Asramanya. Pegawai asrama. Pegawai kos-kosan. Gimana Mas? Udah ini udah. Iya. Kan juga lagi-lagi kan di post sama fake akun ya teman-teman. Dan apakah validasi apa? Bola vali. Karena kan ya, maksudnya kalau memang iya itu benar terjadi, teman-teman. Ya tolong disampaikan itu loh. Apakah mereka sudah melakukan yang namanya tabayun atau mungkin ketika ada permasalahan yang seperti itu sudah menyampaikan ke pihak-pihak yang dirasa bertanggung jawab tentang itu. Karena kan lagi-lagi ini kan katanya kan. Itu loh, itu yang membuat suasana ini menjadi katanya juga. Iya, itu jadi sangat panas di sini. Tahu nggak? Saya nggak bisa tahan di sini panas Jangan-jangan sekali. Pak Ijo itu petugas Iya. asrama yang di PHK. Ya. Ini konspirasi. Kan serasa New World Order ini New World Order. tatanan dunia baru. Iya, flat earth Ini ini mulai flat. global asrama ITS ini. Kenapa sih harus lewat fake akun gitu loh? Apakah Ormawa sudah tidak bisa dipercaya? Apakah karena Ormawa terlalu banyak podcast? Ataukah fake account adalah himpunan ke 30 sekian? Himpunan mahasiswa fake account ya? Nggak tahu. Kita kan nggak tahu kan. HMFA. Iya, maksudnya kan Mahasiswa online. apa ya, di sini kan kita kan bekerja sama buat kebaikan semuanya gitu kan. Ya kenapa harus seperti itu gitu loh caranya? Apakah seperti itu lebih asik? Apakah seperti itu yang lebih lagi booming atau yang paling mudah? Kan kita nggak tahu Kan kan. ya enak sih sebenarnya kayak menyampaikan pendapat tanpa harus membawa identitas itu kan lebih bebas gitu ya kalau misalnya pakai fake account mungkin. Terus tujuannya itu buat apa? gitu Kritisi loh. secara umum. Kritis boleh, tapi jangan
Ini episode isinya hate semua. Itulah saya benci. Nih, Saya jujur saya benci ya dengan akun-akun seperti ini, akun-akun yang enggak klarifikasi dulu. Kenapa? Anda nggak ada yang DM saya, nggak ada yang ngechat saya. Tolong Ayo. chatnya masnya ya. Lambe Tura diramaikan. KMITS chat saya. Ayo. Oh, Atau iya. chat Pak Azhari, chat Dadang, atau chat Eri. Loh kok aku? Ayolah, ya saling kerjasamanya lah. Yang punya masalah emang nggak cuma kalian doang gitu loh. Emang Kita juga punya masalah. Iyo, di sini kita mencoba membantu fasilitasi gitu loh. Ya, saling bantu-membantu gitu loh. Nanti juga pengurus yang baru juga dibantu gitu kan. Pengurus yang baru kita hujat kembali. Enggak. Kita bantu. Kita bantu hujat. Iya. Ya, Itulah pokoknya kayak gitulah. Yang nggak suka fake account kayak gitu. Suka ya Mas. Sampah. Fake Yakin account, Nggak suka fake account ya? cak angka. Nggak suka fake account. Yo, Akunnya Tiskai juga? suka. Kok kayaknya aku tahu ya. Nah sebenarnya Ini boleh ya? Boleh. Ini sponsori oleh Free Fire. Tapi mungkin ya buat kalian yang ya ternyata tinggal di asrama atau ternyata kalian petugas yang di PHK. Atau ternyata kalian adalah portal asrama. Kalau kalian mengetahui kebenaran, bisa lah komen di bawah. Ya gitu. cerita aja nggak apa-apa. Cerita, ya. Jadi nanti next periodenya bisa melanjutkan gitu ya kayak. Kalian cerita di komen terus nanti kita bakalan tertawakan. Karena kita sudah tidak menjawab. Jadi kan tadi udah banyak nih isu-isu yang udah kita bahas dan udah pegel. Berasap nih kepala kita ya Mas ya. Nah jadi sama ini tuh Suara KM sendiri ini kan salah satu wadah ya Mas. Wadah untuk kita membicarakan isu-isu dan buat kalian yang gabut nonton YouTube terus bukanya Deddy Corbuzier itu bisa teralihkan sedikit lah tentang apa isu-isu yang ada di ITS, tentang bagaimana gantengnya Toro dan sebagainya gitu. Jadi Nah kalau Mas sendiri ini udah sering lihat kan? Iya dong, saya setiap malam nonton Suara KM. Saya ulang-ulang. Enggak sih, ingatin apa coba Mas Toro? kalau Mas Lutfi paling suka episode berapa sih? Oh, saya yang menurut saya episode 1,5. Wah. Ternyata Mas Lutfi tahu ya kalau ada episode 1,5 ya. Menggerigi kan ya? Ya. Kita tahu. Sebelum di take down ya kan. Kita tahu itu yang wah. Sebenarnya kita sangat menyesal ya. Setelah kita udah ngasih tahu ya yang tadi ya. Tahu kita belum. Ini bukan no settingan. Ini settingan kita udah tahu kalau ada yang namanya Bos Q. Tapi jujur kita yang paling senang yang episode ini sih. episode ini saya paling suka sih. Keren banget. Terus kita take juga Suara KM episode 4 sebelum ini. Ya, jadi sebenarnya kita tuh mau ngebahas itu wibu-wibu di ITS. Cuman karena ya kita udah take opening Udah selesai. dan besoknya corona mulai menyebar itu. Besoknya corona. Jadi kita nggak jadi take lagi. Ibunya mulai menyebar. Wah. Ya, jadi kan kalau pasti penasaran kalau juga. tentang wibu sebenarnya teman saya ini wibu juga. Iya, Mas Darang ini suka nonton. Jadi kalau eksklusif. Oh iya, Mas. Waifunya siapa? Saya tidak suka waifu, tapi saya suka jalan Husbando. Sukanya Husbando, iya. Apa-apa, kita sudah membuat komunitas wibu ekstrovert. Oh gitu. Untungnya saya introvert. Mas Camat juga nggak sih Bibu? Siapa itu camat? Camat kecamatan mana? Iya. Kamu temennya sama camat mana? Kamu camat Sukolilo, jangan-jangan. Kamu baca apa? Kamu sayur Mas camat. Camat kan bener. Iya. Sayur itu sebenarnya dia sayuran. Nah kan penasaran ya kan ya, pasti teman-teman juga banyak yang belum tahu gimana sih sebenarnya Penasaran produksi banget. dari Suara KM itu sendiri dan apa lagi Mas Toro? Episode-episode Ya kita lihatlah video yang berikut ini. Sebuah kampus ini ya terdeteksi telah mencontek desain dari ITS. Gak seharusnya ATP ambil tiru plek. Parahnya lagi adalah DME itu dia nggak klarifikasi atau apapun itu Mas. Gimana ya Mas? Menurut saya pribadi sih orang itu cenderung lebih sulit mengakui kesalahan daripada berbuat kesalahan itu sendiri. nothing tulus lah kita ITS lah. Institut terbaik sedunia.
Are you sure about that? Saudara Tiri, halo? Halo, saudara Tiri? Iya. Mas coba dengerin Mas. Halo? Saudara Tiri? Kamu ikutan gua aja. Saya Raihan Adelia dari FTK Siskal. Rehan Adelia, panjang banget. Panggil sayang boleh nggak? Oh, dari tadi itu ngapain aja sih sebenarnya itu? Duduk. Ya, duduk terus ikut upacara. Kita panggil dari komunitas kita sendiri. Oh, komunitas sendiri. Komunitas apa tuh, Mas? The Mid Semi Orkes. Untuk besok udah nyiapin apa aja, Mas? Traktor. Buat di sini biar kayak Aukarin loh, Mas. Beres. Terus. Coba nggak Mas? Coba nggak Mas? Iya. Enggak sekalian odong-odongnya. Berantem aja. Suara KM episode 4. Oke, kembali lagi di segmen LDR Lutfi Dadang Rasan-Rasan. Ya, bersama dengan kolabor Halilintar ya tentunya. Apa? Ini kita di channel yang sangat luar biasa ya. Di konten kali ini yang konten sangat yang dibuat oleh BMITS Entertainment tentunya ya. Yang setelah ini kita akan mekar dari BMITS sendiri. Jadi kita bakal manajemen sendiri dengan tentunya konten-konten yang sangat lebih menarik. Menarik dengan banyak visuan di sana ya. Enggak. Jadi apa ini yang mau kita bicarakan sebelum kita meninggalkan BMITS Production ini? Ya mungkin ucapan maaf yang ya selama ini mungkin kan kita tahu bahwa track record selama ini seperti apa, Press BEM itu seperti apa dan kita dapatnya seperti ini gitu kan. Nah, kita harus ya sebisa mungkin ya mohon maaf mungkin terus terima kasih. Meskipun mungkin kesalahan kita sedikit. Kita tahu bahwa salah kita memang dikit ya. Apalagi udah minta maaf di kemarin Lebaran gitu kan. Tentunya sudah nggak ada. Dan buat kalian KM ITS yang masih banyak salah tentunya, silakan meminta maaf kepada sesama ya. Atau mungkin kepada fake akun. Kita sayang kepada kalian. Kita menaungi ya. Terima kasih sudah menyebarkan berita sebelum kita memposting di kita. Terima kasih sudah sangat gercep sekali, sudah sangat perhatian kepada kami. Kita berdoa semoga kalian menjadi sebuah akun yang bisa setelah ini endorse makanan. Endorse makanan gitu kan. Saya tahu tujuan kalian nanti jadi follower terus endorse makanan, saya tahu. Jadi ya semoga lah akun itu menjadi akun yang lebih baik. Dan terima kasih KMITS. Mohon maaf waktunya. Terima kasih telah mempercayakan jabatan yang tinggi ini kepada manusia sampah seperti kami, meskipun kami nggak sampah-sampah banget ya. Jadi kita bisa siaran di sini. Ya kan? Kalau kita nggak jadi Press BEM dan Sekjen, kita nggak bisa. Nggak bisa ngomong kayak gini ke kalian semua. Jadi kalau teman-teman pengen siaran, jadi Press BEM dulu. Itu maksudnya poinnya ya. Kecuali Toro dan Terry. Kecuali Toro dan Terry. Itu ya. Semoga kedepannya teman-teman di sini bisa buat manajemen yang lebih baik lagi. Kita bikin YouTube dan kita menjadi fans Atta Halilintar. Dari kolabor Halilintar. Mungkin ada titik temu Halilintar di mana elektron dan elektron itu saling bertabrakan gitu kan. Atau mungkin rumah Halilintar. Rumah manfaat Halilintar. Rumah Halilintar yang bermanfaat gitu kan. Di sana terdapat elektroda yang ada listriknya. Mungkin bisa jadi. Ya, pesan buat KMITS. Oke, kita sekarang serius. Benar-benar serius. Jadi teman-teman tolong diperhatikan dengan baik ya. Benar sekali. Silahkan kalian kritis, silahkan kalian berkarya apapun, tapi ya sebisa mungkin bijak dalam melakukan karya kalian tersebut. Dan jangan merasa bahwa apa yang terjadi sekarang itu menjadi sebuah menjadi apa saja menjadi sebuah masalah gitu loh. Karena
ya itu tergantung dari sudut pandang kita juga. Dan ya sebisa mungkin ketika ada jalan yang bisa ditempuh, tolong itu dilakukan terlebih dahulu gitu loh. Mungkin dengan kondisi yang seperti ini banyak orang yang terdampak ya kan teman-teman. Mungkin yang paling berdampak kita sebagai mahasiswa kuliah nggak bisa dilakukan secara langsung, praktikum mungkin terhambat, ormawa nggak bisa melakukan kegiatan. Tapi ya banyak hal yang dibatasi. Tapi selama kalian, kalau bagi saya selama kita masih nggak dibatasi untuk berpikir ya masih banyak hal yang bisa kita lakukan. Dan saya rasa juga teman-teman ITS ini teman-teman yang pinter-pinter dan kreatif gitu ya. Bisa kita lihat di Angka atau akun-akun yang ini itu kan banyak sekali yang kritis ya kan. Jadi ya sebisa mungkin teman-teman lakukan dengan sebijak mungkin kayak gitu. Terus ya Mas Dadang. Ya, nungguin ya. Jadi untuk teman-teman ya, kalau misal saya mengutip Cak Nun ya, itu oke, teman-teman bebas memberikan pendapat. Kita semua di Indonesia bebas mengaspirasikan pendapat kita. Namun kebebasan itu adalah awal untuk menemukan batasan. Sorry, ibu gue Mon. Saya menggantikan lu tapi sebagai presiden. Ya, kita mengutip kata kalimat dari yang disampaikan oleh Cak Nun ya. MH Ainun Najib bahwasannya di Indonesia ini kebebasan untuk mengemukakan pendapat, kebebasan untuk beraspirasi sangat dijamin. Namun kebebasan itu merupakan awal untuk menemukan batasan. Ada saatnya kebebasan itu juga harus memiliki batasan tertentu, termasuk salah satunya adalah tabayun dulu kalau misalnya kata dari tadi, atau mungkin klarifikasi apakah aspirasi atau mungkin info yang kita sampaikan itu sudah benar-benar valid, sudah benar-benar terjamin kebenarannya, seperti itu. Ya, dan kita berdoa semoga yang kita alami sekarang ini bisa cepat selesai ya, pandemi bisa cepat selesai. Surabaya, terutama Surabaya, Jawa Timur ya, yang semakin hari semakin berprestasi ya. Karena kalau misalnya sudah hijau, kita bisa melakukan kegiatan secara offline gitu ya. Semoga semua Indonesia lah, dunia ya, Indonesia aja nggak apa dunia, yang lain nggak apa-apa. Bisa cepat selesai, semuanya bisa segera terselesaikan, teman-teman yang terdampak bisa bangkit lagi ya kan. Jadi ya semoga kita semuanya bisa kedepannya bisa lebih baik lagi lah kayak gitu ya. Nggak kerasa ya, udah 16 bulan kita menjabat ya, udah lama sekali di sini udah ya, lama, udah panas juga, terlalu rontok ya kan. Saya juga udah lulus, nggak kerasa juga. Karena kita juga udah selesai, kita sekarang sudah menjadi alumni BEM ITS. Jadi mungkin teman-teman pengen melihat wajah baru dari BEM ITS yang kemarin dipilih secara hasil gugatan. Gimana tuh? Ini ya wajahnya teman-teman. Ini sangat menyedihkan, ini di tingkat saya ya, emang sangat menyedihkan sekali dia ya. Kalau penasaran, habis ini ada segmen khusus Mas Zaki, jadi jangan di close dulu ya. Kolaborasi namanya, kolaborasi bersama Haki-Haki. Ya. Oke teman-teman, nama saya Haki, selaku Presiden BEM ITS terpilih setelah 168 hari pemilu gitu ya, nggak kelar-kelar, akhirnya selesai juga untuk pemilunya. Mungkin ke depan bakalan lebih sering ketemu saya buat teman-teman di BEM ITS juga. Karena saya mendapatkan kesempatan di Suara KM ini di episode terakhir, saya ngucapin terima kasih banyak nih buat kepengurusan kabinet kolaborasi Mas Lutfi bersama teman-teman semua, udah ngasih ini ya banyak hal-hal yang mencengangkan gitu ya, di luar biasanya BEM ITS gitu kan. Itu biasanya mungkin serius atau apapun gitu, mungkin banyak halilintarnya gitu kalau kata Mas Lutfi. Terima kasih banyak sudah diberi kesempatan hadir di Suara KM episode terakhir ini. Mungkin ada Suara KM episode selanjutnya di season selanjutnya di titik temu. Amin. Amin. Kalau Mas Haki sendiri selama ini nonton nggak sih Suara KM? Alhamdulillah dari saya pribadi nonton ya Suara KM dari episode-episode yang ada, dari bahas apa wisuda, bahas apa dulu tuh yang plagiasi gitu-gitulah. Nah, cukup ngikutin lah untuk Suara KM. Kira episode mana sih yang paling menurut Haki bagus itu? Yang berkesan lah, yang berkesan. Paling berkesan ini ya, waktu ada saudara tiri ini pindah ke Disnatalis gitu kan. Itu cukup ramai juga gitu. Tertarik nggak sih buat ngadain Suara KM lagi di kepengurusan selanjutnya? Kalau Suara KM iya, ditodong aja. Oke, siap.
Karena ke depan kan BEM-ITS online ya, teman-teman. Mungkin salah satu senjatanya untuk BEM-ITS sendiri juga mungkin Suara KM ini gitu kan, buat jadi medianya teman-teman tahu juga update-update info kampus dan sebagainya. Kayaknya harusnya ada lagi untuk Suara KM. Harapannya Mas Haki terhadap kepengurusan ke depan ini kayak gimana? Boleh di-share ke teman-teman. Oke, harapan buat teman-teman KM-ITS gitu ya. Mungkin yang beberapa kali saya sampaikan ketika kampanye juga teman-teman. Yang saya dan tim Tilik Temu percaya sebenarnya permasalahan KM-ITS terlalu banyak gitu ya, dari A, B, C, D, E, dari jurusan A ke jurusan B. Dari seluruh permasalahan yang ada ini teman-teman nggak bisa gitu ya, permasalahan ini diselesaikan oleh BEM-ITS sendiri gitu. Karena pada akhirnya BEM-ITS itu sebuah elemen dalam sebuah kesatuan sistem gitu. Kita nggak bisa gerak sendiri gitu kan. Jadi ketika ada permasalahan apa, info apa gitu, marilah kita gerak bersama gitu teman-teman. Himpunan, UKM, LMB, BEM fakultas apapun itu kita gerak bareng. Dan harapannya apalagi di tengah krisis seperti ini mungkin himpunan-himpunan banyak yang mungkin kesusahan, BEM fakultas pun demikian, atau UKM-UKM yang mungkin kesulitan mengadakan kegiatannya untuk anggotanya juga jadi permasalahan juga, kaderisasi atau apapun itu yang harusnya sekarang berganti platform ke online semua. Nah itu jadi sebuah permasalahan juga, bagaimana kita bisa pivot di tengah krisis. Nah itu mungkin bisa kita carikan solusinya bareng-bareng sama BEM-ITS. Itu mungkin harapan-harapan dari saya untuk KM-ITS, mungkin kita tolong bantuannya untuk semua elemen yang ada, dan sampai jumpa lagi di BEM-ITS 2020. Gila sih, udah episode keempat ya sekarang ya? Ya, episode terakhir. Dari kita pertama kali bikin Suara KM itu, inget banget aku kayak ada polemik-polemik yang menegangkan. Terus akhirnya itu kita bener-bener nyicil ya Mas ya. Dari awalnya kita ke Pasjum terus nanyain orang-orang, tahu nggak sih Suara KM, inget gak? Ingat. Dan ternyata banyak orang yang ini loh, yang ketika kita datengin malah takut karena ada kamera gitu kan. Padahal jadi, ini kamera bukan senjata. Jadi waktu itu belum tahu ya Mas ya, apa itu Suara KM gitu. Terus belum subscribe di YouTube-nya BEM-ITS, terus juga belum follow IG-nya BEM-ITS gitu kan. Dan alhamdulillah ternyata kerja keras kita ini menghasilkan sesuatu lah untuk BEM-ITS dan juga KM-ITS itu sendiri. Alhamdulillah. Jadi apa ya? Emang usaha itu tidak dapat salah. Usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Ya, Asik. Jadi kerja keras kita sama ini tuh udah termasuk memberikan wadah yang sebelumnya itu belum pernah ada di KM-ITS. Yaps. Secara kemasan yang menarik gitu kan. Karena orang-orang di sini suka julid gitu ya, menggibah. Dan seperti Suara KM kita yang episode 1, kita menjanjikan bahwa Suara KM akan tampil lebih fresh. Lebih fresh daripada kulkas gitu ya. Iya. Tagline-nya waktu itu. Nah, coba Mas kasih tahu teman-teman semua, kita boleh lah ya sombong dikit tentang pencapaian dari BEM-ITS. Iyalah, kita boleh sombong karena kan ITS, institut tersombong sedunia. Ntar ada lagi pasti sebumi. Aku baru lihat itu loh kemarin. Apa ya Mas, kemarin subscriber dulu deh coba. Ya, subscriber. Aku ingat waktu dulu tuh waktu pertama kali masuk BEM-ITS, aku lihat subscribernya di YouTube itu sekitar 600-700-an. Ya, 600. Sekarang dan setelah alhamdulillah udah 20.000. OTW ya, OTW. Dan sekarang alhamdulillah udah 1.300 ya. Ntar subscriber ya. Ke 100.000 akan ada giveaway. Oke. Jangan lupa ya teman-teman, nanti ada clutch dari kita. Ada pre-love Toroteri, oke? Kalian dapat kancut. Alhamdulillah. Loh kok. Ya jadi sebenarnya kita udah dengan beberapa video ya, apalagi itu waktu kemarin ada produksi video yang 10 November itu, boleh kalian lihat kalau belum pada lihat. Dan alhamdulillah udah menaikkan followers ya ratusan lah ya. Dengan 5 video itu yang kita upload secara bertahap, alhamdulillah. Terus viewersnya itu juga lumayan ya Mas Soro kemarin. Iya, jadi kita selain viewernya naik, kita durasinya juga naik. Iya. Episode 1 dengan episode 1 10 menit, episode 2 20 menit, episode 3 30 menit. Episode 4 40 menit, tunggu aja. Semangat editor Q. Dan dan viewer kita juga naik dari episode 1 yang paling cuma 2000-an, ya 2000 ya? Berapa sekarang? 4.000. Terus kemudian episode 2 yang bisa nyampe 5-6 ribu. Terus kemudian ya yang paling bagus itu mungkin episode yang 3. Sejauh ini yang paling banyak masih 14.000. Tapi itu kayaknya naik terus ya Mas, karena orang nontonnya diulang-ulang. Dan kalian tahu nggak sih kalau BEM-ITS sekarang videonya ada iklannya? Wah. Tapi uangnya nggak masuk.
Karena kena copyright, uangnya nggak masuk gitu kan. Semoga kedepannya ini nanti channelnya BMITS semakin dikelola dengan baik dan bisa menjadi wadah ya pastinya, karena sekarang ini di era 4.0 biar kita kayak ikut judul seminar gitu kan. Jadi semakin berkembang dan pastinya memberikan manfaat lah bagi KMITS semuanya. Dan ini tantangan buat Mas Haki. Mas Haki. Anda harus bisa mengaktifkan AdSense-nya YouTube BMITS ya kan? Karena ya sayang lah kalau nggak dapat AdSense kan. Siapa tahu ya dana selain dari rektorat ada dana dari AdSense walaupun nggak banyak. Semangat Mas Haki. Semangat. Lanjutkan suara. Dan ya kita juga sedih sebenarnya karena kita sudah sampai kayak gloomy gitu gak sih? Kita udah sampai di ujung banget nih. Ibarat boker tuh udah di Gak usah gitu. Ya kita udah di ujung banget jadi kita mau mohon maaf ya kalau misalnya selama ini kita ada kesalahan kata maupun perbuatan atau ada pihak-pihak yang tersinggung. Kayak UB. Kayak BEM FAUB mungkin. FAUB. FAUB kan. Dan nyensornya susah deh. Ya terus kemudian mungkin ya ada jokes kami yang garing. Tapi itu semua kami lakukan untuk menemani ya tontonan YouTube kalian agar lebih fresh daripada yang sebelum-sebelumnya. Jadi pastinya kita senang banget bisa menemani teman-teman semuanya selama satu kepengurusan periode kolaborasi ini di Suara KM. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton Suara KM dan juga antusias selama ini. Kalau gitu kami mau mengakhiri ini semua ya. Saya Terry dan saya Toro. Pamit undur diri dan sampai jumpa. Ya, sampai jumpa.